Ya. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi ini, yang kalau kalian sudah mendengarkan kan audionya ya? Nah, itu penjelasan awalnya itu ada di situ. Jadi kalau masih ingat, Ibu memberikan ada gambar lingkaran besar dan lingkaran kecil. Ada teks observasi dengan teks deskripsi. Dan masih ingat mana yang merupakan lingkaran besarnya dan mana yang merupakan bagian dari sebuah teks nih, Bu gambarkan dulu. Ada lingkaran besar. Aduh, lingkarannya jelek. Di sini ada lingkaran kecil dan ada lingkaran besar. Ada yang nomor 1 dan nomor 2. Mana yang teks observasi, mana yang teks deskripsi? Halo? Teks observasi lingkaran besar. Observasi lingkaran besar. Kenapa alasannya? Karena di dalamnya ada deskripsinya juga. Ya, oke. Nah, Hauna minggu lalu yang masuk kelas ya? Iya, Bu. Oh iya, makanya tahu jawabannya. Oke, nah kita akan buktikan nih buat teman-teman yang lain, kita akan buktikan bahwa teks yang ada di dalam lingkaran kecil itu adalah teks deskripsi, sementara yang di lingkaran besar itu adalah teks observasi. Kita akan buktikan dengan kita baca sebuah teks, contoh di sini tentang belalang anggrek. Oke, Ibu ingin di sini Ibu lihat ada Reva. Reva tolong bacakan paragraf 1 dan paragraf 2. Udah, bisa? Silakan. Belalang anggrek. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait belalang anggrek. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daur hidupnya. Bagian tubuh belalang anggrek terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala terdapat mata, majemuk, mulut, dan 2 buah antena seperti benang. Seperti jenis belalang sentadu lainnya, kepala belalang anggrek dapat berputar 360 derajat. Di bagian toraks terdapat 3 pasang kaki. Kaki depan belakang anggrek yang panjang dan kuat dilengkapi dengan duri dan capit. Belalang anggrek memiliki 2 pasang sayap menutupi bagian abdomennya. Sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang, sehingga teksturnya lebih keras. Oke, terima kasih Reva. Berikutnya dilanjut sama Diza. Paragraf 3 dan 4-nya. Nih. Diza, halo Diza. Ya, Bu. Ukuran tubuh belalang anggrek berbeda antara jantan dan betina. Panjang tubuh belalang anggrek jantan sekitar 2,5 sampai 3 cm, sedangkan betina 6 sampai 7 cm. Tubuh mereka berwarna putih dengan berwarna benar-benar putih atau merah jambu. Namun, belalang anggrek dapat mengubah warna tubuhnya dalam hitungan sehari, bergantung pada kondisi lingkungan, seperti kelembapan dan kondisi cahaya. Oh, iya. Nah ini paragraf 4-nya. Belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Mereka memangsa serangga lain yang bertubuh lebih kecil, seperti jangkrik, capung, lebah, dan lalat. Belalang anggrek menggunakan bentuk dan warna tubuhnya untuk menarik perhatian mangsa. Saat mangsa mendekat, mereka akan menggunakan kaki depannya untuk menangkapnya. Belalang sembah hanya memangsa hewan yang masih hidup. Ya, oke. Ini kayaknya kode nih. Jul apa Joel itu? Baca selanjutnya. Udah kode tuh, tadi udah coret-coret di layar.
Ayo Jul. Jul atau Joel ini panggilnya. Halo, Jul. Ada Jul? Ayo. Joel Saputra, Jul. Jul apa Joel sih? Ayo. Halo. Tadi kamu udah coret-coret. Itu kode pengen baca kan? Kalau tidak diganti oleh Muhammad Taufik. Oh, Joelnya keluar ya? Muhammad Taufik ada? Iya, Bu. Iya, sisa teksnya. Ya. Belalang anggrek merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Fase hidupnya terdiri dari telur, nimfa, dan dewasa. Belalang betina dapat bertelur sampai 300 butir. Telur tersebut diletakkan dalam sarang berbentuk buih putih yang disebut OTK. OTK lama-lama akan mengeras dan melindungi telur-telur dari panas dan hujan. Telur-telur tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk menetas. Saat menetas, nimfa belalang sembah sudah menyerupai belalang anggrek dewasa. Itulah mengapa belalang anggrek disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan manfaat belalang anggrek. Belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga. Karena keindahannya, belalang anggrek juga dijadikan peliharaan. Demikian laporan hasil observasi saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Oke, terima kasih Muhammad Taufik. Ya, dari teks yang dibacakan dari awal, kalian sudah bisa menyimpulkan, ini kan contoh sebuah teks observasi ya. Nah, karena di sini sudah jelas-jelas. Demikian laporan hasil observasi saya. Berarti ini si penulis menuliskan laporan hasil observasi. Dan kita bisa melihat di laporan observasi yang sudah disampaikan oleh penulis ini, ada teks deskripsinya tidak? Menurut kalian? Ada? Teks deskripsi masih ingat kan? Adalah teks yang menggambarkan sebuah objek itu secara detail, kan? Tadi di paragraf berapa tuh kalian menemukannya? Mulai di paragraf berapa tuh ada teks deskripsinya? 3. Mulai di 3 ya. Nah, ini 3 tuh ini yang 4 ya. Yang 3 itu ukuran tubuhnya gitu kan ya, warnanya, kemudian ada bagian-bagian dalam tubuhnya ya, tadi ya di paragraf 2 ya. Ada kepala, ada torak, ada abdomen dan lain-lain gitu. Kan ini contoh bahwa bahwa teks deskripsi itu menjadi bagian dari sebuah teks observasi. Jadi ketika tadi Ibu memberikan gambar ini ya, kalian bisa paham kan bahwa yang lingkaran kecil ini adalah teks deskripsi dan lingkaran yang besar ini adalah teks observasi. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ini kita sudah membuktikan bahwa teks deskripsi itu bagian dari sebuah teks laporan observasi. Karena laporan hasil observasi ini lebih global sifatnya. Dia tidak hanya menceritakan ciri-ciri fisik, tapi dia itu kan kalau di sini di paragraf pertama tadi mendefinisikan dulu ya belalang anggrek itu apa gitu kan. Kemudian di paragraf kedua dijelaskan ciri-ciri fisiknya mulai dari bentuk tubuh, kemudian dari warnanya, kemudian di sini jenisnya ya, jenisnya termasuk predator. Kemudian di sini fase hidupnya seperti apa gitu kan. Nah, ini semua menggambarkan bahwa teks laporan hasil observasi ini bersifat global. Karena tidak cuma menggambarkan ciri-ciri fisik saja. Bisa dipahami ya ini ya. Sehingga dari sini kita akan bisa memahami bagian-bagian dari sebuah teks observasi. Nih, ada 3 bagian. Ini biasa disebut juga sebagai struktur. Struktur laporan hasil observasi. Struktur LHO. Pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini isinya apa? Pernyataan umum atau klasifikasi adalah bagian yang berisi pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Nah, tadi kan ada ya di paragraf berapa tuh? Paragraf pertama ya, ada pembukanya bahwa
penulis itu menjelaskan definisinya gitu kan ya, terus nama latinnya seperti itu kan. Nah, kemudian bagian keduanya itu ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini adalah penjelasan dari inti sebuah objeknya. Nah, tadi kan diceritakan objeknya itu ada bagian tubuhnya, lalu pola makannya, daur hidupnya seperti apa gitu. Nah, itu deskripsi bagian yang merupakan tadi ya teks deskripsinya. Kemudian yang terakhir ada bagian deskripsi manfaat atau kesimpulannya, yang di sini menjelaskan manfaat dari si objeknya, kemudian disimpulkan secara keseluruhan. Nah, inilah struktur dari sebuah teksnya. Di rekaman minggu lalu, Ibu sudah menyampaikan bahwa ketika mempelajari sebuah teks, itu pasti akan ada pembahasannya itu 3 hal. Pertama, mulai dari konsep dari teksnya, definisi teksnya, ciri-ciri teksnya gitu. Itu ya poin yang pertama. Yang kedua itu pasti dipelajari struktur teksnya. Kemudian yang ketiganya yang dipelajari itu adalah unsur kebahasaannya. Nah, ini kita sedang menganalisis struktur teksnya dulu ya. Nanti berikutnya akan ada unsur kebahasaan. Dari struktur teks ini, nah, dari teks yang judulnya Belalang Anggrek itu ternyata bisa kita lihat, dibuat tabel nih di sini, bahwa yang merupakan pernyataan umum itu ada di paragraf pertama. Yang menjadi deskripsi bagian ada di paragraf kedua dan ketiga. Kenapa? Karena kan di paragraf 2 menjelaskan tadi ya, bagian tubuhnya. Di paragraf 3 menjelaskan tentang warna tubuhnya gitu kan, di paragraf 4 tentang makanannya dan sebagainya. Nah, di akhir di paragraf terakhir itu disampaikan manfaat ya, gitu, manfaat dari si belalang anggrek ini untuk apa. Sampai sini bisa dipahami ya, sampai struktur bisa dipahami ya. Kalau ada yang tidak paham boleh langsung ini ya, unmute terus bertanya atau angkat tangannya juga boleh. Nah, nanti kalian bisa belajar di sini ada teks yang lain judulnya ada Tonggeret, ada juga Kunang-kunang. Nah, di situ kalian bisa melihat apakah struktur yang ada dalam teks-teks yang lain itu sama tidak dengan yang ada di teks yang tadi Belalang Anggrek itu ya. Nanti bisa dicek lah. Nah, sehingga kalian nanti bisa isi tabelnya. Kita langsung loncat aja nih. Kalau misalnya ini sebetulnya PR minggu lalu, Ibu minta kalian mencari 10 istilah, gitu ya. Kalau ada yang sudah mengerjakan belum? Minta 10 istilah yang ada di teks, yang boleh teks Tonggeret, boleh juga teks tentang Belalang Anggrek atau teks Kunang-kunang. Jadi kalian cari 10 istilah yang biasanya disebut kata kajian. Kata kajian itu kata-kata yang khas digunakan dalam satu bidang tertentu. Misalnya di dalam teks ini tuh bidangnya bidang apa nih? Yang berbicara tentang Tonggeret, berbicara tentang Kunang-kunang, berbicara tentang Belalang Anggrek. Ini bidang apa nih? Bidang apa nih? Halo? Halo, bidang apa nih? Bidang hewani. Kenapa? Bidang hewani. Bidang hewani. Biologi ya, maksudnya ya? Ya kan yang mempelajari tentang hewan itu biologi ya? Kalian belajar juga biologi kan? Ini ada gurunya di sini. Oke, sampai sini bisa dipahami, bisa diikuti ya. Nah, dari dari istilah-istilah yang kalian cari, yang sudah kalian dapatkan, sebetulnya Ibu kan meminta kalian mencari maknanya itu di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi misalnya di sini ada, nah ini. Kalau kalian cari di Google, cari aja KBBI daring. Nah, di situ kalian tinggal masukkan di sini contohnya torak. Nah, torak itu nanti keluar maknanya apa. Atau di Balai Bahasa juga membuat ya di kementerian itu ada thesaurus. Nah, ini ada kalian juga bisa cari dari thesaurus makna dari makna dari sebuah istilah. Nah, jadi nanti ini Ibu anggap kalian bisa lah ya, kalian mencari istilah-istilahnya. Bisa diikuti sampai sini?
Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut? Bisa diikuti? Halo? Bisa. Bisa, oke. Kita lanjut ya. Karena Ibu ini review, jadi nah ini contoh-contoh nih, contoh-contoh yang ada di buku ini. Istilahnya ada abdomen, ada habitat, membran, nokturnal, dan lain-lain. Ini contoh-contohnya, nanti kalian bisa lihat. Ini kan versi buku. Kalian bisa menemukan istilah-istilah lain yang ada dari ketiga teksnya itu. Jadi kalian nanti bisa cari maknanya dalam KBBI ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini kita udah mulai masuk ke analisis unsur kebahasaannya. Nah, dari analisis unsur kebahasaannya, poin yang akan kita bahas itu adalah membedakan kalimat definisi dengan kalimat deskripsi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kalimat definisi itu adalah kalimat yang menjelaskan suatu hal, baik benda hidup maupun benda mati. Nah, cirinya dalam kalimat definisi itu ada digunakan kopula. Kopula itu contohnya adalah penggunaan kata adalah, merupakan, yaitu. Kan ini lazim ya, kalau kalian melihat definisi sesuatu gitu pasti tadi ya, belalang anggrek itu adalah bla 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 bla, nah, gitu kan. Nah, itu berarti kalimat itu adalah kalimat definisi. Contohnya juga ada di sini nih. Belalang anggrek adalah salah satu jenis belalang sentadu bla 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 bla. Belalang anggrek merupakan predator Polyphagus. Nah, ini kan ini sedang mendefinisikan. Beda dengan kalimat deskripsi. Kalau kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri atau sifatnya dari sebuah objek gitu. Contohnya di sini misalnya kan ini tadi objeknya belalang anggrek. Nah, kalimat deskripsinya di sini ada tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah. Nah, itu kan digambarkan karena dengan kalimat deskripsi ini si penulis ingin memberikan kesan pada pembaca seolah-olah si pembaca itu diajak untuk membayangkan gitu ya secara visual. Kalau dulu di puisi kita belajar imaji ya, mengajak imaji visual dari pembaca bahwa kan kita awalnya tidak tahu, ibu aja tidak tahu ya belalang anggrek itu seperti apa. Dengan membaca ini, oh yang ukuran tubuhnya antara berapa senti gitu ya, kemudian warnanya seperti ini, terus yang bentuk tubuhnya ada yang seperti ini, oh cara hidupnya seperti itu. Nah, dari kalimat-kalimat deskripsi itulah kita bisa jadi tahu si objeknya itu secara detailnya bagaimana dari hasil pengamatan si penulis gitu. Nah, nanti ketika kalian sudah mengamati sebuah objek, kalian yang akan menceritakan, kalian yang akan membuat kalimat deskripsinya nanti seperti apa. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Untuk bedanya kalimat definisi dengan kalimat deskripsi. Bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya, nih ada penggunaan kata di. Kata di sini mempunyai dua fungsi. Ada yang berfungsi sebagai imbuhan, ada yang berfungsi sebagai kata depan. Nah, ini bedanya apa? Ternyata fungsinya ketika menjadi imbuhan, dia akan membentuk kata kerja pasif. Nah, masih ingat ya? Ada kata kerja pasif, ada kata kerja aktif. Nah, kalau kata kerja pasif itu selalu predikatnya berawalan atau berimbuhan di, misalnya dibuat, ditulis, apalagi digoreng, dimakan, dan lain-lain. Nah, kemudian cara penulisannya di ini harus disatukan, jangan dipisah, ya. Nah, kemudian ada fungsi yang kedua ketika kata di yang fungsinya itu sebagai kata depan. Yang sebagai kata depan ini fungsinya itu adalah untuk menunjukkan keterangan waktu dan keterangan tempat. Misalnya di sekolah, di rumah, di Jakarta. Nah, penulisannya itu jangan disatukan. Nah, ini Ibu sering sekali menemukan ketika kalian menulis karena tidak memperhatikan kaidah, di sekolah itu disatukan. Nah, itu salah. Nah, jadi cara penulisannya itu harus dipisah. Nah, ini yang membedakan.
kita akan bisa melihat cara penulisan yang dipisah dengan yang disatukan, itu berarti fungsinya berbeda. Jangan sampai dibuat, ditulisnya dipisah. Nah, itu salah. Gitu. Nah, ini tentang kaidah penulisan ya. Kaidah penulisan kata di yang sebagai imbuhan dan sebagai kata depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Ibu lanjut terus nih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak, kita lanjut nih ke penulisan kutipan tidak langsung dan sumber rujukan. Nah, karena teks observasi ini adalah teks yang sifatnya ilmiah, jadi kalian nanti ketika akan membuat teks laporan hasil observasi ini akan sangat memungkinkan mengutip dari pendapat para ahli ya, gitu. Bidang apapun, misalnya contohnya kalau di sini kan ada bidang biologi, nanti dari ahli biologi, dari buku-buku biologi. Nah, cara mengutipnya itu ada kaidahnya. Nah, di sini di halaman 18 kalian bisa cek secara detail. Nah, misalnya ini adalah kalimat yang kalian kutip. Nah, kalian tuliskan dalam kurung seperti ini. Ini adalah nama si pengarangnya. Kemudian ini tahun terbitnya dan ini adalah halamannya. Nah, ini untuk mengutip secara langsung caranya. Atau cara yang kedua, ada nama si pengarangnya, kemudian tahunnya, dan ini halamannya. Nah, baru pendapatnya itu berisi apa. Nah, begini ya, ini kutipan yang secara langsung. Ada juga misalnya kutipan yang memang kalian tuh banyak gitu mengutipnya, tinggal kalian nanti buat semacam daftar pustakanya. Nah, untuk cara menuliskan daftar pustaka bisa di sini. Ini nama pengarang yang biasanya karena kita mengikuti kaidah di luar negeri ya gitu ya, bahwa ada nama depan, nama belakang. Nah, nama depannya dituliskan lebih dulu, lalu diiringi tanda koma, baru nama depannya. Nah, misalnya tadi Muhammad Taufik. Jadi Taufiknya dulu, baru Taufik, koma Muhammad. Nah, titik, nah, baru berikutnya ada tahunnya, tanda titik. Nah, ini judul dari bukunya, dicetak miring atau diberi tanda kutip, itu bisa, tanda titik. Kemudian di sini ada kota diterbitkannya buku itu, dan ini nama penerbitnya. Nah, gitu, ini kaidahnya. Ini kalian bisa ini ya, bisa baca secara rincinya di sini. Nah, ini contoh-contoh ketika mengambil sumber dari karya ilmiah. Nah, biasanya kalian searching kan? Nah, kalau searching di sini ada nggak ya contohnya ya kalau searching? Nama webnya biasanya kalau ini, oh ini nih ada nih. Nah, kalau kalian searching dari internet, nah nama webnya ini yang dicantumkan seperti ini. Nah, ini untuk kaidah kebahasaan yang ada di buku cerdas-cerdas ya. Tapi nanti akan Ibu berikan tambahan, karena ini waktunya tinggal. Ada kalimat simplek dan ada kalimat kompleks. Nah, ini bisa kalian dapatkan di buku yang BSE yang lama, yang sudah kalian pinjam di awal, yang buku lama ya, buku kurikulum 2013. Di situ ada tambahan materinya, kalimat simplek dan kalimat kompleks. Atau kalimat simplek itu biasa kalian kenal mungkin dengan kalimat tunggal. Kalimat kompleks itu biasa kalian kenal dengan kalimat majemuk ya. Kemudian ada juga tentang penjenisan kata. Ada jenis kata kerja, kata benda, kata sifat. Nah, kalau kata kerja sebutnya apa? Verba misalnya. Terus yang kata benda, nomina, kata nah itu paling akan kita bahas. Kalian boleh baca-baca dulu informasi tentang itu, bisa kalian baca-baca di buku BSE yang buku BSE. Kalian pinjamnya itu 1 per 2 ya bukunya ya. Nantilah Ibu akan bagikan, kalau kalian mau searching sendiri boleh, atau nanti Ibu bagikan PDF-nya ya di grup untuk kalian yang misalnya tidak kebagian buku fisiknya, tapi Ibu akan berikan versi PDF-nya ya, biar kalian bisa belajar juga. Di situ ada pembahasan tentang kalimat simplek, kalimat kompleks, dan ini akan kita bahasnya insya Allah minggu depan ya. Sambil kalian nanti akan mulai praktik membuat sebuah karya
sebuah tulisan, teks laporan observasi. Gitu, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Waktunya tinggal berapa menit lagi nih? 5 menit lagi nih untuk waktu Zoom-nya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu Zulfa. Boleh, silakan. Oh ya, Zulfa itu nanya ya. Ibu tidak langsung jawab karena Ibu ingin ketika gini aja. Ya, Zulfa gimana pertanyaannya? Yang sekarang teks observasi itu kan berdasarkan hasil pengamatan. Ya. Kalau nanti kan harus berdasarkan fakta atau enggaknya itu kan tahu dari orang lain kan. Jadi teks observasi itu hasil pengamatan yang digabung sama fakta ilmiahnya, Bu. Iya. Iya, gini. Kan teks observasi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan kalian terhadap sebuah objek. Jadi misalnya nanti kalian mengamati sebuah objek nih, objeknya apa aja gitu. Boleh benda mati, boleh benda hidup. Nah, ketika kalian mengamati, kalian akan mendata ciri-ciri fisiknya, kemudian pokoknya datanya rinci gitu. Nah, nanti dari hasil kalian mengoleksi datanya, kalian laporkan dalam bentuk laporan hasil observasi. Nah, adapun tadi yang ditanyakan oleh Zulfa, gimana Bu kalau ngambil dari penelitian orang lain, boleh tidak? Ya boleh, berarti kan itu adalah proses pengamatan kamu kan terhadap karya orang lain. Jadi bukan melihat, oh itu tuh pendapat orang lainnya, bukan itunya, tapi kamu mengamati buku A, buku B, pendapatnya A, pendapatnya B, pendapatnya C. Nah, nanti kamu laporkan. Jadi proses kamu mengamatinya itulah yang nanti kamu laporkan dalam teks laporan observasi. Gitu. Bisa dipahami nggak maksudnya, Julfa? Nah, tentunya ketika membuat laporan observasi, karena tadi betul harus faktual, harus sesuai faktanya. Makanya bisa saja kalian mencari referensi gitu untuk memperkuat data yang kamu amati itu benar atau enggak. Nah, biasanya gini untuk memperjelas. Sebuah pengamatan itu kalian kan sedang terjun ke lapangan untuk mengamati sebuah objek. Dan mungkin orang lain ada yang sudah meneliti untuk meneliti atau mengamati objek yang sama dengan kalian. Nah, nanti kalian akan membandingkan karya atau hasil pengamatan orang lain dengan pengamatan kalian itu matching tidak gitu, atau kalian dari sumber ini mah begini, tapi dari hasil pengamatan kalian mah beda lagi gitu. Nah, itu kan akan berpengaruh dan itulah sebuah proses dari proses penelitian atau pengamatan yang kalian lakukan gitu. Nah, itulah dinamikanya yang kalian bisa dapat ilmu baru dengan membandingkan hasil penelitian orang lain dengan hasil penelitian pengamatan kamu sendiri gitu. Nanti itu bisa dibandingkan. Nah, hasilnya itulah yang nanti kalian simpulkan gitu ya. Itu kan memang nanti untuk kompleksnya itu ke karya tulis ilmiah ya. Nah, laporan observasi itu bagian kecil, rangkuman dari sebuah karya tulis ilmiah. Gitu. Kalau proses detailnya memang proses pembuatan karya tulis ilmiah. Seperti itu. Bisa dipahami nggak nih, Julfa atau teman-teman yang lain ada yang masih bingung? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, ini waktu juga tinggal. Gimana? Jadi nanti kita bikin kesimpulan dari pengamatan sendiri, lalu ambil juga dari orang itu searching, lalu disimpulkan jadi teks observasi gitu. Betul. Nanti kan kalau di membuat karya tulis ilmiah itu kalian akan membuat rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang nanti akan dijawab dari hasil pengamatan kalian. Oh, secara teorinya itu ternyata A. Tapi di fakta di lapangan kamu menemukannya B gitu. Nanti kamu menyimpulkan apa? Oh, ternyata A dengan B itu nggak nyambung, atau A itu terbukti dengan penelitian yang kamu lakukan. Nah, nanti itu akan bakalan begitu, ada jawaban begitu.
Atau ternyata oh nggak nyambung teori dengan praktek di lapangannya, misalnya gitu ya. Begitu ininya. Jadi dengan aduh ini mana? Itu mana? Oh ini. Nah, nanti kamu akan dapat jawaban dari hasil penelitiannya. Gitu. Paham ya, Julfa ya? Siap, paham, Bu. Oke. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Oke, kalau tidak ada, ini waktunya juga udah kurang dari 1 menit lagi untuk Zoom-nya. Kalian boleh tanya di grup aja ya. Nah, Ibu sekarang akan dokumentasikan kalian. Ibu minta kalian buka dulu buka dulu kameranya untuk Ibu dokumentasikan. Oke,